Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wiguna Putra. Saya mahasiswa UINSI Samarinda, program studi Manajemen Dakwah semester 5. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih sikap dosen terhadap perbedaan mazhab. Halo, selamat datang di channel kami. Kita akan membahas dunia perbedaan mazhab. Nah, apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sih tanggapan atau pandangan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya? Nah, untuk itu mari kita selami bersama video ini untuk menambah wawasan dan tanggapan kita antara satu mazhab dan mazhab yang lainnya. Untuk itu teman-teman, nonton video ini sampai habis karena kita akan mengupas satu persatu aspek perbedaan mazhab. Yuk kita mulai. Kadang perbedaan mazhab ini menjadi faktor munculnya suatu konflik. Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad telah menerangkan di video-video beliau di YouTube. Teman-teman bisa cek sendiri di ini dan di sini. Itu adalah dua video yang bagaimana cara kita buat menyingkapi bagaimana sih harusnya perbedaan mazhab ini lahir di Indonesia menjadi rahmat bukan menjadi laknat. Sikap dosen Fuad terhadap perbedaan mazhab di Universitas UINSI Samarinda. Itu menjadi judul penelitian saya pada kali ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu lagi apa sih itu sikap. Menurut Jalaluddin Rahmat, sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bisa bertindak, berpikir, dan juga merasa bahwa dirinya paling baik dalam menghadapi objek, ide, dan juga suatu nilai. Sikap bukanlah perilaku menurut Jalaluddin, namun kecenderungan untuk perilaku melakukan metode tertentu terhadap objek sikap. Objek sendiri bisa berbentuk apa saja, yakni orang, tempat, gagasan, maupun situasi dalam kelompok. Tujuan presentasi saya kali ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk membangun sebuah pengetahuan. Karena dengan sebuah pemahaman kita bisa memaparkan ajaran-ajaran kita kepada mahasiswa. Yang kedua adalah membangun harmonisasi. Membangun harmonisasi adalah memperkuat sikap toleransi dan persaudaraan antara umat Islam yang berbeda mazhab. Yang ketiga adalah meluruskan prasangka, melawan prasangka negatif terhadap mazhab-mazhab lain yang mencapai persatuan yang sejati. Karena perbedaan mazhab sekali lagi bukanlah sebuah hal yang buruk, melainkan rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu apa itu mazhab. Mazhab adalah intervensi dan pendekatan dalam penentuan hukum dan aturan agama dalam Islam yang beragam di kalangan ulama. Mazhab juga sebagai condongan kepada kita bagaimana cara tata krama sholat kita, bagaimana cara wudhu kita, apa yang harus kita lakukan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tantangan dalam menghadapi perbedaan mazhab. Yang pertama adalah kecenderungan fanatisme. Kecenderungan fanatisme ini memicu fanatisme golongan tertentu, dapat menghambat dialog dan persatuan umat Islam. Yang kedua adalah persepsi yang salah. Banyak orang yang menganggap bahwa perbedaan mazhab ini sebagai terpecah dan tidak dapat relasi. Ini menyebabkan beberapa masalah timbul akibat ini, persepsi yang salah. Yang ketiga adalah metode analisa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, saya menggunakan metode analisa tema untuk wawancara dengan dosen lainnya dengan upaya memahami apa yang akan dipahami. Oke teman-teman, siapa saja sih orang-orang atau ulama yang mencetuskan mazhab dan yang harus kita ikutin? Yang pertama ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Indonesia adalah negara yang mayoritasnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mayoritas penduduk Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i itu karena awal Islam masuk ke Indonesia
dipengaruhi oleh ulama atau pedagang-pedagang dari kalangan Syafi'iyah. Selain itu dipengaruhi juga dengan kekuatan Kesultanan Utsmaniyah Turki yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Itulah mengapa penyebab Islam dengan mazhab Syafi'i sangat kuat dan sangat kental di Indonesia. Baik teman-teman, ada 3 kesimpulan yang saya ambil dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah dukungan toleransi yang membangun sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan mazhab untuk mencapai persatuan umat Islam. Yang kedua adalah pentingnya berdialog, memperkuat komunikasi dan dialog lintas mazhab dalam rangka mencapai perbedaan, dalam rangka memahami perbedaan dan mengatasi sebuah konflik. Yang ketiga dan terakhir adalah kebebasan bermazhab, memberikan kebebasan bermazhab kepada individu untuk memilih mazhab sesuai keyakinan pribadi dan pengetahuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.